Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Tamubolon dengan NIM 2305166336. Di simulasi yang kedua ini, saya membawa materi ajar mengenai tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan metode ajar yang saya gunakan adalah ceramah dan komparatif tipe Think, Pair, and Share. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Masih. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan anak-anak dicek dulu kerapiannya, bagi pakaian yang rapi, silakan dirapikan. Sembari Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Aminah dulu. Karmina. Kenapa Karmina? Izin Bu. Izin. Selain Karmina ada lagi? Bahkan kenapa? Tidak ada keterangan. Baiklah, semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini dapat hadir di pertemuan selanjutnya ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian semuanya. Kalian pernah nggak menjadi seorang pemimpin? Pemimpin dalam kelompok kecil, kelompok besar, atau bahkan organisasi yang kalian ikuti? Pernah? Pernah ya, dan pastinya di setiap kelompok itu terdapat pemimpin dan terdapat anggota yang memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga sama anak-anak. Pada tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, mereka memiliki pemimpin dan mereka juga memiliki anggota, tetapi perannya berbeda-beda. Dan hari ini kita akan mempelajari terkait tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Lalu, hari ini tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak semua yang pertama peserta didik mampu menjelaskan tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masing-masing peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga di akhir pembelajaran ini nanti anak-anak kalian dapat menjelaskan serta menganalisis tokoh dan peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, hari ini Ibu menggunakan metode pembelajaran ceramah dan TPS. Jadi hari ini kita akan ada pembagian kelompoknya nih anak-anak. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan dulu materi kepada kalian. Ibu akan membagi kalian berkelompok dan kelompoknya ini cukup dengan teman sebangku kalian. Lalu Ibu akan membagi lembar kerja kelompok kepada kalian untuk dapat kalian kerjakan. Oke, baik, lanjut masuk ke dalam materi kita. Minggu lalu kita juga telah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan melalui peristiwa Rengas Dengklok. Dan di sana kita juga telah membahas nih sedikit-sedikit mengenai tokoh proklamasi kemerdekaan. Ada golongan tua, ada golongan muda. Ada yang masih ingat siapa saja tokoh-tokohnya? Azida, ingat? Kalau golongan tua Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta, oke, benar sekali. Masih ingat perannya sebagai apa? Kalau Soekarno dan Pak Hatta adalah salah satu perancang teks proklamasi. Benar sekali Azida ya. Azida masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Ada lagi yang masih ingat tokoh-tokohnya? Bulan? Masih ingat? Kalau dari golongan muda ada Wigana sama Suparni. Oke, baik, terima kasih. Masih ingat ya jawabannya. Benar sekali yang dikatakan teman-teman kalian. Dan dalam peristiwa menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia ini anak-anak, terdapat beberapa tokoh yang memiliki peran penting. Salah satunya seperti yang telah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, proklamasi ini tidak hanya melibatkan satu tokoh, melainkan berbagai tokoh dengan peran yang berbeda-beda. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah, menurut kalian semua, adakah tokoh yang menurut kalian satu saja yang penting? Atau menurut kalian semua tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan itu penting? Ada yang ingin menjawab? Baik, Krisna silakan. Insinyur Soekarno, oke, baik, terima kasih, bagus ya jawaban Krisna. Ada yang memiliki jawaban lain? Ada? Alvina? Semuanya penting, oke.
Terima kasih atas jawabannya. Dan hal inilah anak-anak yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti yang Ibu bilang, hari ini kita akan ada pengerjaan kelompok. Nah, jadi yang pertama kita akan ada 3 langkah nih. Yang pertama itu ada pilih, pair, dan share. Tahapan yang pertama ini ada pilih. Kalian berpikir secara individu dulu. Kemudian setelah kalian berpikir secara individu, mengerjakan secara individu, lanjut kepada sharing kelompok. Di sini kalian dapat melihat jawaban kalian dengan teman kalian. Kalian bisa menganalisis apakah ada perbedaan dan persamaan. Jika ada, nanti kalian akan membuat kesimpulan dan akan kalian share di depan kelas bersama teman-teman kalian dengan presentasi kelompok. Presentasi. Nah, sebelum Ibu membagi lembar kerjanya, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Sudah jelas semuanya? Oke, baik, sudah jelas ya. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Diandra boleh gabung ke kelompok Azida dan Maja. Silakan Diandra bisa bergabung. Ibu memberi waktu kalian mengerjakan selama 2 menit. Ingat ya anak-anak, kita masih ada di tahap yang pertama yaitu STIM. Kalian hanya boleh mengerjakan secara individu dulu, tidak boleh ngobrol sama teman kalian sebangku minta jawaban. Selama 2 menit dimulai dari sekarang secara individu dulu. Kalian juga boleh membuka buku digital kalian, boleh juga membuka di internet untuk mencari jawaban lainnya ya. Jika ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Ada yang dibingungkan? Yang pertama di sini. Yang pertama kan dia ada nama-namanya. Di sini ada jawabannya. Kalau menurut dia membacakan informasi itu apa? Jadi dari salah satu buku. Ya, kita mencantumkan tokoh dan dari deskripsinya. Seperti itu. Makanya ya, silakan. Ada di mana? Ya, bisa sekali. Ya. Oke, nanti sisa 1 menit lagi ya untuk berpikir secara individu. Ada ya. Ibu tulis nama nggak Ibu? Boleh, silakan tulis nama kelompok ya. Sudah Mak? Oke. Terus ya. Ibu sudah Bu. Oke, sudah. Sudah dulu ada yang lain ya. Siapa lagi yang belum? Bukan lagi, silakan dilanjutkan.
Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu P. Kalian boleh membahas bersama teman sekelompok kalian. Kalian dapat melihat jawabannya, apakah ada perbedaan. Jika ada perbedaan, silakan kalian analisis dan dapat kalian membuat kesimpulannya. Baik, sudah semuanya? Sudah semuanya sudah ya? Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu share dengan kalian mempresentasikan di depan kelas. Ada yang mau maju duluan untuk mempresentasikan? Saya Bu. Oke baik, silakan langsung dan Junita. Kenapa tahu Andika? Tadi mah ketahuan kita Bu. Ketahuan Andika, jangan ketahuan temannya ya. Oke baik, silakan Bun dan Junita. Diperhatikan ya yang lainnya ya. Jadi di sini saya menuliskan hasil berpikir saya. Ya Soekarno mengatakan, kemudian mengatakan mendampingi kawan Subarjo menengah golongan muda, kemudian saya melik menghentikan naskah proklamasi ini dan berita di sini. Saya Yan Soekarno yang membaca proklamasi, Muhammad Hatta yang merupakan penengah golongan muda, Ahmad Subarjo yang mendampingi, terus Ayu Timelin yang mengetik. Terus akhirnya kita diskusi di tahap pair bahwa perbedaan kita terlihat di Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah kita diskusi bahwasanya Muhammad Hatta itu mendampingi, bukannya penengah golongan muda, dan Ahmad Subarjo itu merupakan penengah golongan muda, bukan yang mendampingi Soekarno. Itu aja Bu. Oke baik, terima kasih yang sudah Junita. Boleh berikan tepuk tangan untuk rekan berdua. Selamat kembali. Oke baik, terima kasih untuk membersihkan waktu kita. Mengingat waktu kita sebentar lagi, satu orang satu kelompok lagi dan boleh siapa yang mau? Ayo Andika. Ayo kita sama dia. Boleh, Andika dan Krisna silakan. Ayo maju ke depan. Oke baik, jadi hasil diskusi kami adalah nomor 1. Dimana jawaban kami ada sedikit perbedaan dan mungkin 3 saja. Kalau saya yang di pembacaan teks proklamasi saya kasih Soekarno, terus pendampingan dalam proklamasi Muhammad Hatta, terus yang melakukan teks proklamasi Ahmad Subarjo, yang menulis naskah
Sayuti Makhmalid ya. Nah, perbedaannya di teks perumusan teks proklamasi dan naskah proklamasi. Kami beda di, kalau saya kan yang nulis perumusan teks proklamasi Mas Bajo, kalau Krisnawati Sayuti Malik, itu perbedaannya saja. Terima kasih. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak semuanya. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menjelaskan dan kalian juga dapat menganalisis tokoh dan perannya masing-masing. Nah, tibalah kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Dan di sini Ibu ada membuat sebuah kuis untuk kalian semuanya. Jadi, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, baik, kita mulai ya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, menurut kalian siapakah yang mengetik naskah proklamasi? Baik, Tuan, silakan. Yang mengetik teks proklamasi itu Sayuti Malik, Bu. Sayuti Malik, benar sekali, berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, kira-kira jika naskah proklamasi saat itu tidak ada yang mengetik, apa yang akan terjadi hingga saat ini? Ada yang ingin menjawab? Ayo Bu, Junita, oke, baik. kalau naskah itu tidak diketik Bu, mungkin bisa aja proklamasi kita tuh gagal dilaksanakan karena tidak ada teks pengesahan buat negara Bu. Oke, baik, bagus sekali jawaban Junita. Berikan tepuk tangan untuk Junita. Bagus ya jawabannya, kalian semua bisa pintar, kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri nih pembelajaran kita, adakah yang dapat membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bersedia? Saya Bu, Oke, baik, Diandra, silakan. dari pelajaran hari ini yang kita simpulkan banyak sekali tokoh-tokoh yang membantu dalamnya pembacaan teks proklamasi pada saat kemerdekaan dan Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Diandra. Benar dikatakan Diandra bahwa dalam perjalanan untuk memproklamasikan kemerdekaan itu banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Iya, Ibu. Terima kasih.